Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggitias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPS Geografi. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Angga. Ya, kami di sini. Makna dari nama Watu Sinom. Yang pastinya Watu Sinom itu karena memiliki sejarah besar di histori latar belakangnya, yang dimana artinya yaitu Watu Sinom itu bertemunya atau batu bertemunya saudara tua dan saudara enom. Siapakah beliau? Yaitu Raden Banyak Catra atau Kamandaka, nama samarannya, dan adiknya Raden Banyak Ngampar atau nama samarannya Silihwarni. Keduanya adalah putra kerajaan Pajajaran, putra dari Prabu Siliwangi. Untuk sejarah Watu Sinom sendiri, secara poinnya saya kisahkan ya, sebelumnya rahayu, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Dan sejarah daripada Watu Sinom ini, situs Watu Sinom ini dulu di sebuah kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ingin memberikan tahta kepada putranya yang bernama Raden Banyak Catra. Namun syaratnya harus memiliki permaisuri atau seorang istri. Nah, di saat itu Raden Banyak Catra belum punya istri, belum punya permaisuri, buru-buru permaisuri, pacar aja belum, ya kan? Ya belum, karena memang fokus untuk membantu Rama Prabunya di kerajaan. Akhirnya, baiklah Rama Prabu, kalau demikian saya akan mencoba berkelana untuk mendapatkan istri yang akan saya jadikan permaisuri di Pajajaran. Nah, berkelanalah beliau, perkelanaan beliau itu sampai di Gunung Tungkeban atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu, ya, perbatasan Subang dan Bandung ya. Sana kalau mungkin teman-teman sudah pernah ke sana. Nah, jadi ada jejak histori berkaitan Watu Sinom atau Kamandaka dengan Gunung Tungkuban atau Gunung Tangkuban Perahu. Karena pada awal mulanya singgahnya di sana yang bertemu dengan mbah gurunya yang bernama Ajar Wirangrong, betapa tua sakti namanya Ajar Wirangrong. Disitulah Raden Banyak Catra bercerita keinginan dan maksud tujuan untuk berkelana. Cerita semuanya bahwasanya beliau ingin berkelana mendapatkan seorang istri yang akan dijadikan permaisuri yang cantik seperti ibunya, ramah tamah, arif bijaksana dan yang lainnya. Maka disitulah terus kemudian nama beliau diganti oleh Ajar Wirangrong yang bernama diganti namanya itu Kamandaka, yang memiliki makna kama adalah nafsu dan andeka adalah kerbau atau batin, bisa diartikan nafsu yang menggebu-gebu sesuai dengan ceritanya, makanya dikasihlah nama Kamandaka. Dan lalu kemudian singkat cerita beliau akhirnya diarahkan sama Ajar Wirangrong untuk menuju Gunung Gede atau sekarang yang lebih dikenal yaitu Gunung Slamet. Dulu Gunung Slamet sudah berganti nama beberapa kali. Yang pertama Gunung Gora di zaman purba, kemudian Gunung Gede, Gunung Agung, dan sekarang Gunung Slamet. Berjalanlah beliau sampai menuju ke Gunung Slamet. Nah, di Gunung Slamet beliau sempat bertapa sejenak, bersemedi sejenak sehingga mendapatkan wangsit dan mendapatkan gambaran bahwasanya beliau harus ke arah selatan Gunung Slamet. Ternyata di arah selatan Gunung Slamet itu ada sebuah kadipaten besar yang bernama Kadipaten Pasir Luhur. Ya, kadipaten besar, tapi dari tatanan kenegaraan itu kayaknya sudah masuk di ranah kerajaan kecil. Gitu. Pasir Luhur, di manakah Pasir Luhur yang sekarang kita kenal yaitu di lokasi Taman Sari. Nah, di situ dulu ada peradaban besar yaitu namanya Kadipaten Pasir Luhur. Datanglah beliau Raden Banyak Catra, Kamandaka ya, berarti kita nyebutnya Kamandaka karena beliau sudah menyamar supaya masyarakat tidak tahu bahwa dia itu seorang putra raja. Kamandaka berjalan ke selatan Gunung Slamet sampai ke Pasir Luhur. Nah, di saat itu Pasir Luhur mengadakan gelar budaya kuras kali. Nah, namanya kuras kali tapi ada lomba di dalamnya tuh, lomba penangkapan ikan terbanyak, itu yang menjadi juara atau pemenang. Semua masyarakat ikut, semua prajurit Pasir Luhur ikut, bahkan Adipati Gandadaha ikut, patihnya Raksanata pun juga ikut, dan juga putri ke-24 Adipati Gandadaha yang bernama Ciptarasa pun juga ikut. Kamandaka ikut, ternyata pemenangnya adalah Kamandaka, makanya menjadi sorotan saat itu. Kata Adipati Gandadaha, siapa pemuda itu? Kok hebat, ganteng, gagah, sakti, sampai jadi suara. Begitupun juga putrinya Ciptarasa. Akhirnya putri Ciptarasa ini diam-diam tertarik sama Kamandaka. Satu lagi yang namanya Raksanata adalah patih daripada Pasir Luhur pun juga tertarik, sehingga Kamandaka diambil putra angkat patih Raksanata. Akhirnya beliau dibawa ke Kadipaten Pasir Luhur menjadi anak angkat patih Pasir Luhur yang bernama Patih Raksanata. Mau tidak mau beliau karena sudah di Kadipaten jadi prajurit juga dong, jadi prajurit beliau. Nah, jadi prajurit, akhirnya Dewi Ciptarasa, ibu Ciptarasa ini penasaran, pengen mengenal lebih dekat sama Kamandaka. Ya ganteng sih ya, putra Prabu Siliwangi itu memang ganteng-ganteng ya. Pengen dekat, akhirnya mengutus embahnya, Bibi, tolong panggilkan Kamandaka untuk datang ke saya di Kaputren. Berjalanlah Bibi ketemu sama Kamandaka. Tuan muda disuruh dapat mandat, disuruh datang ke Kaputren menemui Dewi Ciptarasa. Loh, Bu Emban, mohon maaf, setahu saya seorang pria dan seorang laki atau seorang laki-laki itu paling pantang untuk masuk ke Kaputren. Itu adalah larangan besar, saya bisa dihukum. Oh ya udah, Tuan muda udah balik. Namun tidak cukup sampai di situ, besoknya disuruh lagi Emban itu, disuruh lagi, ditolak terus sama Kamandaka, disuruh lagi. Akhirnya
Kamandaka pun juga mencoba datang ke Kaputren. Akhirnya bertemu lah mereka, kenal, dekat, ngobrol. Di tengah-tengahnya ternyata obrolan tersebut diketahui oleh prajurit Pasiluhur. Nah, langsung disampaikan atau dilaporkan ke adipatinya yang bernama Kandadaha. Akhirnya Kamandaka tahu kalau lagi dilaporkan, pamit, kemudian udah sampai asramanya lah ya kalau sekarang tuh. Akhirnya keluar dari Pasiluhur. Kenapa? Dia tahu telah melakukan kesalahan masuk ke Kaputren. Pesan kami, sebuah tempat bersejarah, baik itu situs dan yang lainnya, itu wajib untuk dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih kepada Bapak yang telah menceritakan sejarah Watu Sino dan sebagainya. Kami dari kelompok 5, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.